Shalom, perkenalkan nama saya Agustina Sidabutar, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 batch 1 di EKN Ambon dengan nomor peserta 304020991880002. Saya mengajar di SDN 01 Ujubilang, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakamulu, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tema Aku Meneladani Yesus yang Berbela Rasa. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Pernah dengar lagu ini? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Pernah buat gerakannya ya? Oke, sambil tepuk tangan. Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, dari oh Yesusku. Baik, silakan duduk anak-anak. Felicia, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang perjalanan kami ke sekolah. Sekarang kami akan memulai proses belajar mengajar. Tuntun kami agar kami bisa mendapatkan ilmu dari Ibu Guru. Yang Ibu absen, langsung angkat tangan. Bioris, Herlen, Angin. Baik, absen sudah masuk kita ke pembelajaran ya nak. Pembelajaran hari ini yaitu dari pembelajaran yang ke-9. Pembelajaran yang ke-9 yaitu tentang Aku Meneladani Yesus yang Berbela Rasa. Ada di bukunya? Yaitu di halaman yang ke-100. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan kembali kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, ya. Yang kedua, menuliskan arti berbela rasa dengan kata-kata sendiri, memahami keteladanan Yesus. Yang nomor 3, mendaftarkan minimal 3 contoh tindakan berbela rasa yang pernah dilakukan dan 3 contoh yang belum pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat sebuah rencana sederhana individu atau kelompok kecil untuk melakukan satu kegiatan proyek berbela rasa di lingkungan sekitar, yaitu di sekolah, di rumah, dan di gereja. Yang terakhir atau yang nomor 5, menunjukkan sikap syukur dan kepedulian, ya.
kepedulian wujud iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah ini, tujuan pembelajarannya anak-anak sudah tahu, udah lihat di sini. Yang pertama apa? Menjelaskan kembali kisah. Iya. Kita ambil Alkitab kita. Ada Alkitabnya? Ada. Iya. Buka di Alkitabnya, Kitab Lukas pasal yang ke-7. Ya. Lukas pasal yang ke-7. Ayat Kalau udah dapat, katakan amin. Amin. 11 sampai ayat yang ke-17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya. Coba mulai dari Olive. Baca yuk. Berdiri Olive ya. Satu ayat. Justin. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Felicia. Ayat 13 sayang. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, terdengarlah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Lanjut, Otniel. Alvin. Glory. Sekarang, apa sih yang ada di dalam Alkitab itu? Yang kita lihat apa? Belas kasihan seperti apa yang dijelaskan di situ? Ayo, siapa yang tahu? Tadi anak-anak sudah baca. Sekarang ibu bertanya. Belas kasihan itu seperti apa yang dilakukan oleh Yesus kepada anak tersebut? Ayo Olive. Ayo, apa Olive? Harus bersemangat. Apa yang dilakukan Yesus Kristus di situ? Iya. Oke, yang lainnya, Felicia. Yesus memberikan kesempatan untuk orang tua itu. Yesus Memberikan kesempatan untuk mereka lagi melihat anak. mereka maksudnya di situ seperti apa? Memberikan kesempatan, Bu, lagi. Hidup kembali lagi. Ya. Memberikan kesempatan hidup kembali lagi. Siapa lagi yang mau menjawab? Naswa, apa Naswa? Baik.
Ibu akan menjawabnya. Oke, Ibu menyimpulkannya tuh. Di mana di situ Yesus Kristus membangkitkan anak muda itu dengan belas kasihnya kepada umatnya. Sehingga dia membangkitkan dari kematian. Coba lihat di bukunya itu. Yang selanjutnya kita melihat kembali lagi. Apa sih yang dilihat dari video tersebut? Ya. Kita lihat, kita menonton film. Perhatikan ya nak ya. Young man, I can't see. Arise. Dan bahagia anaknya bisa bangkit kembali dari kematian. Lihat bagaimana orang tuanya itu kebahagiaan orang tua memeluk anaknya. Oke, dari video tersebut anak-anak melihat seperti apa kesimpulannya. Anak-anak dulu, siapa yang mau menjawab? Ayo. Ayo siapa? Angin, mana Angin tadi? Bagaimana Angin? Setelah kamu lihat video tersebut, apakah tersentuh hatimu melihat itu? Coba Maria, seperti apa? Dalam dirimu melihat video tersebut. Iya. Dalam kesimpulan video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kuasa Yesus Kristus itu tidak ada dua. Dialah yang memberikan kehidupan. Yang selanjutnya, yaitu, Bu, tadi Ibu Sida terus menjelaskan contoh-contoh. Arti bela rasa itu apa sih Bu Sida? Ya. Bela rasa artinya apa? Yang ada di situ arti bela rasa itu seperti rasa simpati. Rasa simpati terhadap penderitaan orang lain. Tapi kita melihat kalau rasa simpati kita mau menolongnya, ya kan? Kita mau menolongnya. Akan tetapi kita tidak bisa menolongnya. Nah, itu arti dari simpati. Akan tetapi yang dijelaskan di situ yaitu bela rasa. Bela rasa itu kita merasakan belas kasihan kepada orang lain dan kita menunjukkannya dan kita menolongnya. Itu. Makanya beda rasa simpati dan beda rasa belas kasih. Ya, bela rasa itu. Berbeda arti dari simpati dan bela rasa.
Bela rasa itu kita langsung menolongnya, kita langsung membantunya, dan kita bisa memberi apa yang kita mau kita sumbangkan. Itu bela rasa. Sedangkan simpati hanya kita berbicara aja, tetapi kita tidak bisa menolong yang tidak ada kita mau menolong. Hanya simpati betul saya sama si Alvin ini ya, tapi saya tidak bisa. Bela rasa atau ya sama si Ronald ini. Contohnya bagaimana? Contohnya kebakaran, ya kan? Jauhkan bala. Nah, contoh ini anak, kita menolongnya, membantunya dengan apa? Kerelaan hati kita untuk menyumbang. Menyumbang artinya di situ kita menyumbang bukan yang kita sumbang itu apa, ya kan? Yang kita sumbang itu bukan hanya dari kekayaan. Oh, saya kalau terlihat banyak kekayaan saya kasihlah sama si Ronald ini banyak-banyak. Tapi tidak ada rasanya, tidak ada keikhlasannya. Itu salah, ya kan? Bagaimana? Kita harus ikhlas. Ya. Seberapapun ada uang kita, 1.000 atau 2.000, kita menyumbang. Itu contohnya. Yang kedua, ada orang tuanya si Naswa. Orang tuanya Naswa sakit. Kita pergi menjenguknya. Kita membawa makanan, buah-buahan. Itulah yang bela rasa. Lain simpati dan lain bela rasa. Nyata. Ya, kalau bela rasa itu nyata yang kita laksanakan, kita tunjukkan. Tetapi yang kita tunjukkan jangan kesombongan. Ya kan? Itu maksudnya di situ. Arti dari bela rasa dan simpati. Yang selanjutnya, kita bisa melihat yang tadi seperti yang dijelaskan di video, contoh yang diberikan di situ. Contoh dari Yesus Kristus. Dia menggerakkan hatinya untuk menolong umatnya. Itu nyata, perbuatan nyata kan? Nyata yang diberikannya kepada anak muda tersebut. Walaupun dia tidak mengenalnya, ya kan? Bukan keluargaku, akan tetapi bagaimana? Kasih itu. Kasih dalam dirinya. Dia bisa menunjukkannya kepada orang lain. Dan orang lain pun memberikan terima kasih. Mengucapkannya itu dengan baik. Itulah yang kita lakukan sebagai umat ciptaan Tuhan. Kita harus bisa melakukannya itu setiap saat. Dimanapun kita berada. Ada yang mau bertanya? Dari materi tersebut? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ini ada 20 orang ya. Dulu dari sini. Nah, buat bentuk lingkaran pun bisa. Semuanya harus bisa kerjasama, harus bisa. Yang namanya kelompok itu harus bisa saling bertanya dan memberi kesimpulan untuk jawaban yang dibuat. Sudah mengerti? Sudah kelompoknya masing-masing sudah dapat soalnya? Sudah? Ya, yaitu yang pertama dulu. Nama kelompok. Tapi ini adalah kelompok 1. Tulis di sini. Kelompok 1. Oke? Agama Kristen kelas buat di situ kelas 5. Udah? Jelas? Ini yang kamu jawab ada di situ. Yang nomor 1, kegiatan 1 itu. Ada itu. Yang ketiga itu komitmen. Janjimu seperti apa untuk menerima Yesus itu dalam dirimu. Itu ada Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk teladan bela rasamu.
Hari ini aku belajar bahwa engkau peduli pada kesusahan orang lain. Bantulah aku ya Tuhan, agar aku juga bisa apa? Titik-titik ini kamu jawab. Mengerti? Bisa dijawab? Bisa. Kalau bisa, sekarang kerjakan. Baik, kita akan menjawab atau melihat hasil diskusi masing-masing kelompok. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Ke kota manakah Yesus pergi dalam cerita ini? Kota Nain. 2. Siapa yang Yesus temui di dekat pintu gerbang kota? Apa yang sedang terjadi? Seorang janda. Di sana ada yang telah meninggal, lalu Yesus membangkitkannya. 3. Apa yang Yesus rasakan ketika melihat janda yang sedang berduka itu? Yesus kasihan terhadap janda. 4. Apa yang Yesus katakan kepada janda itu? Jangan menangis. 5. Apa tindakan nyata yang Yesus lakukan untuk menolong janda dan anak itu? Yesus membangkitkan anak janda yang telah meninggal itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Bagaimana anak-anak? Semuanya benar atau salah? Benar. Siapa yang kelompok 1? Olip. Bagaimana Olip? Cara mempresentasikan mereka itu benar atau tidak tadi menjawabnya? Benar. Baik. Yang kegiatan pertama di situ kita lihat, coba lihat yang nomor 5. Apa tindakan nyata yang Yesus lakukan untuk menolong janda dan anaknya itu? Itu dilihat dari ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Di situ dijelaskan, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, ya, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Itu yang kita lihat, tindakan nyatanya itu. Hai anakku, bangkitlah. Ya. Itu yang nomor 5. Selanjutnya dari kelompok 3. Halo teman-teman, di sini saya mewakili dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan 2 contoh situasi di mana seseorang membutuhkan tindakan bela kasih dari orang lain. Jawaban pertama, membantu orang yang rumahnya kebakaran. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Nomor 2, apa saja tindakan bela rasa sederhana yang bisa kamu lakukan untuk meneladani Yesus? Sebutkan minimal 3. Jawaban yang pertama, membantu orang miskin. Jawaban yang kedua, mendoakan orang yang sedang terkena bencana banjir. Yang ketiga, menyumbang kepada orang yang sedang berduka. Sekian jawaban dari kami. Baik, tepuk tangan. Kan 2 contoh situasi di mana seseorang membutuhkan tindakan bela rasa dari orang lain. Yang tadi yang dikatakan oleh Maria itu memang benar. Ya.
kita itu bisa menerima dari orang lain bantuan kepada kita. Ya atau tidak? Pernahkah temanmu membantumu? Bentuk apa yang diberikan? Awang bilang uang Ibu Sida. Memang benar ya kan? Itu bentuk nyatanya karena dia itu tidak ada uangnya, makanya ada temannya yang memberikan bantuan berupa uang untuk bisa makan bersama di kantin. Itu tindakan nyatanya. Yang kedua, yang tadi siapa? Yang kedua tadi apa Maria? Yang kedua? Iya. Pada saat kita sakit, ada teman kita yang menjenguk kita. Bukan hanya kita dilihat, kamu sudah sembuh atau tidak? Bukan seperti itu. Tapi kita dilihat, udah sembuh kamu ya. Kami membawa ini ada berupa bingkisan, ya kan? Bingkisan buah, dibilang Justin. Iya, gitu. Yang selanjutnya, yang nomor 2 tadi. Contoh tindakan bela rasa yang sederhana yang bisa kita ambil dari Tuhan Yesus. Ya kan? Di situ apa yang dibuat Justin? Coba Justin. 2. Udah pernah kalian lakukan yang 3 itu? Belum. 1 aja. Oh ya, itu sudah bentuk kita bisa meneladani kehidupan yang dilakukan, yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Kelompok 2. Kalau semua kami akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Doa yang dulu, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk teladan bela rasamu. Hari ini aku belajar bahwa Engkau peduli pada kesusahan orang lain. Bantulah aku, ya Tuhan, agar aku juga bisa membantu sesama, saling menolong dan mendoakan. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan dulu. Lihat kepada Ibu Sida. Kesimpulan dari materi yang disampaikan Ibu Sida bahwa kita sebagai umat Kristen yang benar, yang baik, yang benar, yang baik, yang bisa kita teladani dari Yesus Kristus, yaitu kita bisa saling menolong dan saling memberi kepada orang lain tanpa ada imbalan. Kita harus bisa mengikhlaskan apa yang kita berikan kepada orang lain, tidak ada timbal baliknya. Dari situ timbal baliknya apa yang kita terima, yaitu dari Yesus Kristus yang bisa menolong kita dan membantu kita. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dan terima kasih buat anak-anak kami. Tepuk tangan dulu. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Ibu Sida yang akan pimpin doa kita. Sila kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan dan perlindungan-Mu di pagi hari ini, di mana kami telah selesai mengajarkan atau anak-Mu ini sudah memaparkan sebuah pembelajaran, yaitu berbela rasa kepada sesama kami. Tuhan Yesus, berikanlah kepada anak didik kami untuk bisa saling membantu dan saling menolong kepada sesama mereka, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kepada anak didik kami ini, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kepintaran kepada mereka, kebijaksanaan
untuk bisa menjadi anak yang hebat dan anak yang bisa meraih prestasi di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.